Sempat ramai di media sosial beberapa hari yang lalu video dari akun TikTok @Isaiah_Garza yang menampilkan momen menyentuh ketika seorang perempuan di Bali secara tak terduga mendapat hadiah istimewa dari seorang bule. Perempuan penjual donat ini tampak menangis, kaget dan sangat terharu karena bule yang bernama Isaiah Garza, pemilik akun ini, tiba-tiba memberi hadiah kepadanya sebuah rumah dan uang tunai senilai 155 juta rupiah. Ternyata ini adalah pertemuan mereka yang kedua, ketika sebelumnya sekitar bulan Juni yang lalu, Garza pernah berpura-pura tidak memiliki uang dan ingin mencoba donat yang dijual oleh perempuan yang bernama Niluh Sri Wulandari ini. Digerakkan oleh belas kasihnya, perempuan ini pun rela memberikan 3 donat kepada Isaiah Garza secara gratis. Dan pada bulan Desember kemarin ini, Niluh bertemu kembali dengan Isaiah dan kali ini ia mendapatkan rumah baru sebagai kado, sebuah pemberian yang istimewa dan tak terduga karena ternyata diketahui bahwa ia baru saja kehilangan rumahnya karena kebakaran hebat. Kehadiran Isaiah Garza tentu menjadi sebuah anugerah, menjadi sebuah penghiburan dan solusi ketika hidup perempuan ini terasa berat dengan segala beban hidupnya. Menarik bahwa dalam nama Isaiah, nama Inggris dari Nabi Yesaya yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, kehadiran dan bantuan Isaiah yang menggembirakan ini menjadi seperti gambaran janji sukacita dalam bacaan pertama tadi yang berbunyi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Kekelaman dan kegelapan tentu juga pernah menjadi bagian dalam hidup kita di dunia dengan intensitasnya yang berbeda. Tidak ada seorang pun yang merasa dirinya lepas bebas dari setiap pergumulan, dari segala permasalahan yang tidak hanya masalah kehilangan materi atau seseorang yang kita kasihi, tapi juga kita kehilangan daya juang, semangat dan harapan ketika kita merasa tidak kuat menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan, baik dalam hidup berkeluarga, dalam studi, pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing. Kehilangan makna hidup adalah penderitaan kita yang paling dalam ketika segala sesuatu yang kita kerjakan, segala hal yang kita lakukan sepertinya tidak memberikan hasil yang kita harapkan. Semua beban ini bisa jadi membuat kita kehilangan orientasi hidup, kehilangan arah, sehingga lebih memilih untuk diam dalam kekhawatiran dan keputusasaan. Dan dalam situasi yang semakin berat dan tak tertahankan, bisa jadi kita lebih suka memilih jalan dosa, jalan pintas yang semakin menjauhkan kita dari damai sejahtera. Dalam situasi ini tentu kita hanya berharap pada bantuan Tuhan penolong Sang Juru Selamat yang berkuasa memberikan kita kelegaan dari segala beban hidup yang kita alami. Peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini, malam ini, adalah gerak turun kasih Allah yang Maha Tinggi yang mau datang ke dunia untuk masuk ke dalam sejarah manusia dan ikut merasakan penderitaan yang kita alami. Dalam kegenapan waktu, nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi akhirnya digenapi 2000 tahun lebih yang lalu ketika terang bercahaya ini muncul dari kota kecil Bethlehem. Dan dalam Injil Lukas hari ini, malaikat berkata kepada para gembala, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan."
ternyata juru selamat yang kita harapkan, yang kita nantikan justru ditemukan dalam tanda kelihatan seorang bayi lemah dalam kesederhanaannya yang dalam bahasa manusia juga mengalami keterbatasan dan kesulitan seperti yang juga kita alami. Allah yang kaya, yang menguasai segalanya, ternyata tampil sebagai penolong yang tampaknya lemah. Ia tidak gengsi atau malu menjadi manusia untuk ikut mengambil bagian, ikut dalam pergumulan hidup manusia bahkan sejak kelahirannya. Inilah penolong kita yang bukan datang dengan kelimpahan hartanya seperti Azayah tadi, tapi dalam kesahajaannya bersama Maria dan Yosef, Allah justru memberikan kado istimewa, yaitu dirinya sendiri yang mau mendekati dan ikut merasakan pergumulan hidup yang kita alami. Lebih daripada materi, bayi Yesus memberi hati dan tatapan mata yang membawa damai dan sukacita ketika hidup kita terasa berat dan penuh beban. Ia ingin memperlihatkan dirinya sendiri yang meski memilih hidup dalam kesulitan dan kekurangan, ia tetap mau hadir dalam sejarah manusia untuk menunjukkan bahwa hidupnya berharga untuk dijalani, untuk memberi makna bagi banyak orang. Inilah kado pemberian dari surga bagi kita yang saat ini mungkin mengalami beban dan penderitaan. Paulus dalam bacaan kedua tadi menulis kepada Titus dan kepada kita juga saat ini bahwa Allah telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Jika Tuhan sudah memberikan dirinya agar kita dibebaskan dari segala kegelapan, maka kini giliran kita menjadi kado bagi yang lain dan tidak menjadi sibuk dengan keputusasaan dan kesulitan yang kita alami sendiri. Dengan cara inilah hidup kita menjadi makna bagi banyak orang, sehingga selalu ada alasan untuk mencintai hidup yang Tuhan beri, meski harus mengalami kesulitan dan penderitaan. Seperti Azayah Garza, kita pun mau menjadi solusi bagi yang lain dan memberi sukacita dan harapan bagi siapapun yang ada dalam kegelapan dan beban hidup. Semoga damai Natal yang memancar dari kota Bethlehem juga memancar di hati kita untuk selalu mencintai hidup yang Tuhan beri sebagai cara kita untuk menjadi terang dan damai bagi banyak orang.